Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, kembali lagi bersama Kakak Naomi di sini di dalam video Badabes kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit firman Tuhan, adik-adik Kakak undang untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Ayat Alkitab yang kita ambil yang terambil dari Ulangan 22 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kakak ulang. Ulangan 22 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, jika ayat Alkitab yang sudah siap, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, atas kasih, atas anugerah yang selalu Tuhan berikan di dalam hidup kami dari dulu hingga saat ini. Tuhan, kami berterima kasih juga karena pada pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara, untuk berkumpul bersama saudara-saudara kami, bersama orang-orang yang kami cintai, dan mendapatkan banyak berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan, pada hari ini kami akan membacakan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Akan kakak bacakan Ulangan 22 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tentang tolong menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau dosa saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kita itu menolong tetangga atau menolong orang-orang yang terdekat kita yang sedang kena musibah? Contoh musibahnya kayak misalnya kecelakaan, atau mungkin ada yang lagi berduka, atau mungkin ada yang lagi sakit. Nah, contoh menolongnya itu misalnya kayak kita lagi ngasih mereka makanan, kita kasih mereka pakaian, atau kita kasih buku-buku buat teman-teman kita. Nah, tentunya sebenarnya pertolongan sekecil itu sangat penting di dalam kehidupan kita di hari lepas hari. Karena apa adik-adik? Karena hal-hal kecil seperti itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama kita. Nah adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, Tuhan mau mengingatkan kita nih, bahwa kita ini harus memiliki sikap yang peduli terhadap sesama, terhadap teman sekolah kita, terhadap teman gereja kita, terhadap orang tua kita, terhadap semuanya orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun kalau misalnya mereka membutuhkan pertolongan kita harus siap sedia gitu menolongnya. Nah, Tuhan mau kita tuh memiliki sikap yang peduli. Karena apa adik-adik? Tuhan tuh pengen kalau sikap peduli itu ada di dalam diri kita. Karena menurut Tuhan itu adalah hal yang berguna dan hal yang sangat bermanfaat untuk kita dan untuk sekitar kita. Jadi harus kita jaga terus dan harus kita terus pertahankan di dalam diri kita. Nah, seperti firman yang kita baca ini, yang tentang ternaknya, yang tentang mata pencaharian bangsa Israel adalah beternak. Nah, sekalipun dia dijaga, diawasi oleh pemiliknya, kadang ada kan salah satu atau dua ekor hewannya yang tersesat. Nah, ternak yang tersesat ini harus dipelihara oleh yang menemukannya. Jadi setelah itu baru dikembalikan ke pemiliknya. Jadi itu maksudnya gini adik-adik, kalau misalnya ada sesuatu hal nih atau sesuatu barang yang kita temukan
atau gimana, itu bukan punya kita dan kita menemukannya. Itu harus kita jaga, harus kita awasi, lalu kita balikan ke pemiliknya. Nah, sama seperti firman ini tadi bilang, bukan hanya hewan peliharaan yang dia maksud, tapi barang milik sesama yang hilang pun bila ditemukan oleh seseorang, itu harus bisa dibalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi kalau kita menemukan apapun yang bukan milik kita, harus kita bisa balikan kepada pemiliknya. Karena apa? Karena kita nggak boleh menahan barang yang bukan milik kita. Apalagi kalau kita tuh menahannya karena kita menginginkannya. Itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, jadi dari firman ini, Tuhan mau agar kita tuh bisa memotivasi diri kita untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, Tuhan mau agar kita tuh bisa menjadi orang yang jangan pura-pura tidak tahu. Jadi jangan jadi orang yang pura-pura masa bodoh. Tuhan tuh maunya kita punya rasa yang peduli. Tuhan mau kita tuh peka terhadap sesama. Tuhan tuh mau kita tuh orangnya jangan bodoh amatan. Jadi kita harus bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa selalu berbuat baik terhadap sesama, bukan hanya terhadap diri kita, tetapi untuk kepentingan bersama. Karena kalau misalnya adik-adik seperti yang tertulis dari dalam Yakobus 4 ayat ke-17 tertulis, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu nih, kita harus melakukannya, kita tahu kalau itu ada hal baik yang harus kita lakukan, tapi kita tidak mau melakukannya, itu sama aja dengan dosa, dan Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu. Jadi adik-adik, mari kita kembangkan diri kita, mari kita terus berusaha agar bisa selalu menjadi orang yang baik, selalu melakukan kebaikan, dan selalu tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama kita. Amin. Kita akan doa penutup. Mari kita tutup kembali Alkitab kita lipat tangan dan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah sedikit membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa, apa yang telah hamba sampaikan kepada adik-adik, dapat adik-adik terima. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami renungkan bersama pada hari ini, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kiranya agar kami bisa menjadi pribadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak teruna yang lebih peduli terhadap sesama, menjadi anak-anak teruna yang lebih menyayangi orang sekitar kami, menjadi pribadi atau anak-anak teruna yang tidak memiliki sifat yang masa bodoh, anak-anak teruna yang memiliki sifat yang peka dan selalu mau melakukan kebaikan terhadap sekitar kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu mau mengkuduskan dan menyucikan hidup kami, dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah kami agar aktivitas yang kami akan jalankan hari ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami satukan Tuhan, yang kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat beraktivitas dan God bless you.